Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pemecahan masalah dan pengambilan keputusan berdasarkan data analisis hasil survei lapangan. Kami beranggotakan Muhammad Bagus Rodivan, Muhammad Taufikur Rahman, dan Muhammad Fahmi Ilmi. Apa sih masalah itu? Masalah merupakan suatu kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang sudah terjadi tentang suatu hal, atau kesenjangan antara kenyataan yang terjadi dengan yang seharusnya terjadi, serta harapan dan kenyataannya dari masalah tersebut. Masalah adalah sesuatu yang harus dipecahkan atau diselesaikan. Masalah merupakan kondisi atau situasi yang dapat menghambat organisasi untuk mencapai tujuan yang telah diharapkan. Pengertian masalah menurut para ahli yaitu ada 6, yaitu menurut Irmasyah Effendi, masalah merupakan suatu pelajaran ketika Anda sadar. Sebagai kesadaran jiwa, Anda juga dapat melihat dengan mudah untuk berbagai kelemahan dan masalah dalam hidup Anda. Menurut Hudojo, masalah merupakan di mana pertanyaan kepada seseorang yang mana orang itu tidak akan mempunyai hukum yang dapat digunakan dengan segera untuk dapat menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut. Menurut Abdul Khalil, masalah merupakan suatu bagian kecil dari kehidupan. Setiap manusia pasti pernah mempunyai dan juga menghadapi masalah, baik yang berasal dari diri sendiri maupun yang akan bersumber dari orang lain. Menurut J.V. Leiker, masalah merupakan sebuah peluang untuk dapat menuju kehidupan yang lebih baik. Lawan dari masalah merupakan sebuah peluang. Menurut Richard Carson, pengertian masalah ialah di mana tempat terbaik untuk dapat melatih diri sehingga hati menjadi lebih terbuka. Masalah merupakan suatu bagian penting yang harus ada dalam kehidupan kita semua. Menurut Istijanto, masalah merupakan di mana bagian terpenting dalam suatu proses riset, karena masalah dapat juga menghadirkan petunjuk berupa jenis informasi yang di mana nantinya akan sangat kita butuhkan. Apa sih pemecahan masalah itu? Masalah adalah hal yang tidak dapat kita hindari, karena kehidupan memang selalu menawarkan problematika baru yang perlu kita hadapi dan selesaikan. Dikarenakan masalah hadir untuk diselesaikan, maka munculnya istilah yang dinamakan pemecahan masalah atau problem solving. Pemecahan masalah adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara mendefinisikan masalah, menentukan penyebab utama dari suatu permasalahan, mencari sebuah solusi dan alternatif untuk pemecahan masalah, dan mengimplementasikan solusi tersebut sampai masalah benar-benar terselesaikan. Tentunya ada begitu banyak contoh pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketika kita memiliki permasalahan dengan rekan kerja ataupun teman kuliah, kita perlu mencari tahu langkah-langkah pemecahan masalah apa yang cocok untuk diimplementasikan dalam permasalahan kita. Langkah-langkah pemecahan masalah yang tepat untuk memberitahu kita tahapan pemecahan masalah apa yang perlu diambil terlebih dahulu ketika kita membiarkan sebuah permasalahan berlanjut secara berlarut-larut. Ini menandakan bahwa kita tidak memiliki keberanian untuk memecahkan masalah dengan baik dan tepat. Malahan, tindakan seperti ini hanya akan menyusahkan kehidupan kita di masa depan. Keterampilan untuk mencapai masalah sangat perlu dimiliki semua orang agar bisa menyelesaikan masalah dan menemukan solusi terbaiknya. Beda nggak sih masalah sama keluhan itu? Masalah berbeda dengan keluhan. Keluhan merupakan akibat dari masalah yang tidak jelas atau tidak teratasi atau tidak terselesaikan. Keluhan yang dirasakan seseorang dapat dijadikan pertanda seseorang sedang mengalami masalah yang tidak dikenali atau sebuah masalah yang tidak dipecahkan. Masalah yang tidak bisa dipecahkan akan dapat menimbulkan masalah baru.
Oleh sebab itu, setiap orang harus menyikapi setiap masalah yang dialaminya. Masalah merupakan keadaan yang menimpa seseorang, sedangkan keluhan adalah akibat dari adanya masalah tersebut. Sebagai contohnya, 1. Contoh masalah. Andi memiliki masalah karena saldo di rekeningnya hangus tanpa sebab. Kedua, contoh keluhan. Andi memberikan keluhan pada bank terkait adanya permasalahan tersebut. Alur penyelesaian masalah. Langkah-langkah pemecahan masalah menurut Sri Wardani. Langkah pertama, diagnosa masalah. Langkah ini sangat menekankan kesuksesan memperoleh solusi masalah. Langkah ini melibatkan pendalaman situasi masalah, melakukan pemilahan fakta-fakta, menentukan hubungan di antara fakta-fakta, dan membuat formulasi pertanyaan masalah. Setiap masalah yang ditulis, bahkan yang paling mudah sekalipun, harus dibaca berulang kali dan informasi yang terdapat dalam masalah dipelajari dengan seksama. Biasanya siswa harus menyatakan kembali masalah dalam bahasanya sendiri. Langkah kedua, membuat rencana pemecahan masalah. Langkah ini perlu dilakukan dengan percaya diri ketika masalah sudah dapat dipahami. Rencana solusi dibangun dengan mempertimbangkan struktur masalah dan pertanyaan yang harus dijawab. Jika masalah tersebut adalah masalah rutin dengan tugas menulis kalimat matematika terbuka, maka perlu dilakukan penerjemah masalah menjadi bahasa matematika. Jika masalah yang dihadapi adalah masalah non-rutin, maka suatu rencana perlu dibuat, bahkan kadang strategi baru perlu digambarkan. Langkah ketiga, melaksanakan rencana pemecahan masalah. Untuk mencari solusi yang tepat, rencana yang sudah dibuat harus dilaksanakan dengan hati-hati. Untuk itu, estimasi solusi yang dibuat sangat perlu. Diagram tabel atau urutan dibangun secara seksama sehingga si pemecah masalah tidak akan bingung. Tabel digunakan jika perlu. Jika solusi memerlukan komputasi atau perhitungan, kebanyakan individu akan menggunakan kalkulator untuk menghitung. Daripada menghitung dengan kertas dan pensil, hal itu diharapkan mengurangi kekhawatiran kekeliruan perhitungan yang sering terjadi dalam pemecahan masalah. Jika muncul ketidakkonsistenan ketika melaksanakan rencana, proses harus ditelaah ulang untuk mencari sumber kesulitan masalah. Langkah keempat, melihat atau mengevaluasi kembali. Selama langkah ini berlangsung, solusi masalah harus dipertimbangkan, perhitungan harus dicek kembali, melakukan pengecekan harus dilakukan secara berhati-hati agar tidak terjadi masalah lagi setelahnya. Jika membuat estimasi, maka bandingkan dengan solusi. Solusi harus cocok terhadap akar masalah dan logis. Apa sih pengambilan keputusan itu? Pengambilan keputusan adalah tindakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam organisasi yang dipimpinnya dengan melalui pemilihan satu di antara alternatif-alternatif yang dimungkinkan. Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dan alternatif yang dihadapi, dan pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Pengertian pengambilan keputusan menurut para ahli. Menurut Shamsi dalam Fatresi, keputusan itu sesungguhnya merupakan hasil proses pemikiran yang berupa pemilihan satu di antara beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Menurut Kotler dan Armstrong, mendefinisikan kebudayaan sebagai seperangkat nilai-nilai kepercayaan, kebiasaan, keinginan, dan perilaku yang dipelajari oleh masyarakat sekitar, dari keluarga atau lembaga formal lainnya sebagai sebuah pedoman perilaku. Menurut Baron dan Banner, menjelaskan pengambilan keputusan merupakan suatu proses melakukan kombinasi individu dan kelompok dan mengintegrasikan informasi yang ada dengan tujuan memilih satu dari berbagai kemungkinan tindakan. Pengambilan keputusan sebagai suatu proses
mengevaluasi pilihan-pilihan yang ada untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Menurut Terry, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku dari dua alternatif atau lebih. Menurut Siagian, pada hakikatnya pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap suatu masalah, pengumpulan fakta serta data, penentuan matang dari alternatif yang dihadapi, dan pengambilan tindakan yang paling tepat. Menurut Raina dan Farley, untuk menjelaskan pengambilan keputusan remaja adalah model ganda yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan dipengaruhi oleh dua sistem kognitif, analisis, dan pengalaman yang bersaing satu sama lain. Komponen pengambilan keputusan. Martin Starr menyebutkan unsur-unsur atau komponen pembuatan keputusan sebagai berikut. Pertama, tujuan harus ditetapkan dalam mengambil keputusan. Apa tujuan mengambil keputusan itu? Misalkan kalau kita membeli sebuah buku, untuk apa? Apa tujuannya? Dengan menggunakan buku bacaan baru, maka pengetahuan akan menjadi luas, lebih dewasa, dan lain sebagainya. Yang kedua, identifikasi alternatif. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dibutuhkan beberapa alternatif, yang nantinya perlu dipilih salah satu yang dianggap paling tepat. Yang ketiga, yaitu faktor yang dapat diketahui sebelumnya. Keberhasilan pemilihan alternatif itu baru diketahui dengan pasti. Dalam pembelian buku baru, semisalnya, kita tidak mengetahui apakah waktu mendatang atau yang tidak terlalu lama akan kenaikan kertas atau tidak. Jadi kemungkinan ini pun harus sudah ikut kita perhitungkan. Oleh karena itu, kemampuan pimpinan untuk memperkirakan masa mendatang sangat menentukan terhadap berhasil tidaknya keputusan yang dipilihnya. Yang keempat, dibutuhkan sarana untuk mengukur hasil yang akan dicapai atau alat evaluasi. Masing-masing alternatif perlu disertai akibat positif dan negatifnya, termasuk sudah diperhitungkan uncontrollable event-nya. Keempat komponen inilah yang harus diperhatikan sehingga dalam pengembalian keputusan dapat lebih terarah. Proses pengambilan keputusan. Menurut Herbert A. Simon, terdiri dari 3 fase. Yang pertama, fase inteligensia, merupakan fase penelusuran informasi untuk keadaan yang memungkinkan dalam rangka pengembalian keputusan. Data dan informasi diperoleh dan diuji untuk mencari bukti-bukti yang dapat diidentifikasi. Yang kedua, yaitu fase desain, merupakan fase pencarian atau penemuan, pengembalian, serta analisis kemungkinan suatu tindakan. Pada fase ini yang dilakukan adalah perancangan dalam pengambilan keputusan. Fase ini terdiri dari 1. Identifikasi masalah, yang kedua formulasi masalah, dan yang ketiga yaitu adalah fase pemilihan, merupakan fase selektif alternatif atau tindakan yang dilakukan dari alternatif tersebut. Alternatif yang dipilih kemudian diputuskan dan hasil keputusan kemudian diimplementasikan. Indikator pemecahan masalah. Indikator pemecahan masalah menurut Polya, indikator kemampuan pemecahan masalah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu memahami masalah, yang kedua menyusun rencana penyelesaian, yang ketiga menyelesaikan rencana penyelesaian, yang keempat melihat kembali keseluruhan jawaban atau evaluasi. Identifikasi solusi terbaik. Pikirkan konsekuensi dari solusi yang dipilih, termasuk siapa-siapa saja yang akan terdampak. Hal yang harus diingat, coba telaah masalah dan cari bagian yang paling penting dari masalah tersebut. Tetap bersifat open-minded terhadap masalah dan penyebabnya.
Usahakan untuk menyempitkan masalah dalam arti pembahasan tidak melebar dan tetap fokus pada masalah tersebut. Pikirkan setiap pilihan yang ada secara seksama, kemudian tentukan pilihan yang dianggap paling baik atau paling sesuai dengan situasi atau kebutuhan. Pikirkan juga tentang kemungkinan yang bakal terjadi jika kita mengambil pilihan tersebut. Jika memungkinkan, buat jadwal langkah yang akan kita ambil dari mulai hingga selesai. Pikirkan baik-baik bagaimana rencana dan solusi tersebut akan berdampak pada orang lain. Pikirkan kemungkinan penolakan terhadap rencana dan solusi yang kita miliki, serta siapkan jawaban yang tepat. Lakukan follow up terhadap masalah meskipun kelihatannya sudah terselesaikan. Pastikan bahwa masalah tersebut tidak kembali lagi atau timbul masalah baru sebagai hasil akhir. Berasumsi dengan terburu-buru bahwa kita mengetahui masalahnya berikut pemecahannya. Langsung mencoba untuk memecahkan masalah tanpa pemikiran mendalam, tidak fokus pada masalah dan pembahasan melebar. Tidak memikirkan setiap langkah yang akan diambil dengan baik, berasumsi bahwa rencana dan solusi yang kita miliki akan berhasil sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan mengabaikan ide-ide dan kemungkinan lain. Tujuan pengambilan keputusan. Tujuan pengambilan keputusan adalah untuk menyelesaikan masalah atau setidak-tidaknya dapat mempersempit atau memperkecil masalah, mempercepat penyelesaian masalah, dan untuk memperkirakan masalah-masalah baru yang mungkin akan timbul berhubungan dengan alternatif yang dipilih. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.